Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Laila Nursafitri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Dan dalam video ini, kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu mind mapping yang berjudul evaluasi pembelajaran di SD, bab 1-6. Yang akan dibacakan yang pertama oleh Eldita Kotratul Janah, yang kedua Udhiyatus Sururah, dan yang terakhir oleh Elvina Mufidah. Bab 1. Hakikat evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada A. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari segi sesuatu. Dan evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Evaluasi ini berbeda dengan pengukuran, karena kalau dalam evaluasi itu bersifat kualitatif, sedangkan pengukuran bersifat kuantitatif, yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat ukur atau instrumen yang standar. Evaluasi adalah sebuah ilmu untuk memberikan informasi agar bisa digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga merupakan sebuah proses yang melibatkan 4 hal berikut, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi, yang kedua, memproses informasi, yang ketiga, membentuk pertimbangan, dan yang keempat, membuat keputusan. Yang selanjutnya ada B, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. Yang selanjutnya ada C, pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur sampai jauh mana tingkat penguasaan dan pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik selama mengikuti proses pembelajaran setelah sebelumnya melakukan penilaian. Dengan demikian, guru melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap proses pembelajaran tersebut, dan mengenai hasil dari penilaian pembelajaran tersebut akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut ataukah belum. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data proses dan hasil belajar yang dilakukan secara sistematis berkesinambungan, komprehensif, dengan menggunakan acuan atau kriteria penilaian acuan patokan, dan penilaian acuan norma, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Kegiatan evaluasi pembelajaran ini selalu berkaitan dengan penilaian dan pengukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Bab 2. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, cakupan evaluasi meliputi siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana atau media pembelajaran, iklim kelas, sikap siswa dalam pembelajaran, dan sebagainya. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara penilaian dengan evaluasi adalah pada cakupan. Penilaian mencakup satu aspek, sedangkan evaluasi mencakup beberapa aspek dalam program. Secara garis besar, evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi 3 macam keluasan, yaitu yang pertama, pencapaian akademik, yang kedua, evaluasi kecakapan atau kepandaian, dan yang ketiga, evaluasi penyesuaian personal sosial. Evaluasi terhadap penyesuaian personal sosial, ruang lingkupnya adalah meliputi 3 dominan. Evaluasi terhadap penyesuaian personal sosial, ruang lingkupnya adalah meliputi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, kontinuitas, yang kedua, kooperatif, yang ketiga, komprehensif, yang keempat, adil dan objektif, dan yang kelima, praktis. Dalam evaluasi pembelajaran, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan atau kekomprehensifan. Dengan prinsip ini, evaluasi belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh.
Yang kedua, ada prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, prinsip objektivitas. Evaluasi hasil pembelajaran ini menjadi evaluasi yang sesuai dengan harapan jika memenuhi unsur-unsur objektivitas penilaian atau terlepas dari penilaian subjektif yang akan mengarahkan kepada kesalahan dalam melakukan penilaian akan tingkat kecakapan dan keahlian yang dicapai oleh anak didik. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran secara garis besar dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok. 1. Untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. 3. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Selain itu, hasil evaluasi pengajaran juga dapat digunakan untuk 1. Bahan pertimbangan bagi bimbingan individual peserta didik. 2. Membuat diagnosis mengenal kelemahan-kelemahan dan kemampuan peserta didik. 3. Pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum. Tujuan evaluasi pembelajaran dapat diketahui baik atau tidaknya tergantung dari kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, ada beberapa tujuan dari evaluasi pembelajaran antara lain untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung. 2. Untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. 3. Untuk mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. 4. Sebagai sarana untuk mengetahui siswa telah ketahui. 5. Memotivasi belajar siswa. 6. Menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. 7. Menyediakan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Bab 4. Karakteristik evaluasi pembelajaran. A. Validitas. Validitas adalah suatu ketelitian dan ketetapan suatu alat pengukur yang bila alat pengukur tersebut dipergunakan untuk mengukur akan memberikan hasil sesuai dengan besar kecilnya gejala yang diukur. Evaluasi pembelajaran, maka alat pengukur tersebut tentu saja adalah instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi. Instrumen dikatakan mengandung validitas yang baik jika mampu secara tepat mengukur apa yang hendak diukur, menilai apa yang hendak dinilai, mengevaluasi apa yang hendak dievaluasi. 3 faktor yang memengaruhi validitas hasil tes yaitu 1. Faktor instrumen evaluasi. 2. Faktor administrasi evaluasi dan penskoran. 3. Faktor jawaban dari anak didik. B. Reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsisten dari suatu instrumen. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan adanya kesalahan varian yang minim. Jika sebuah tes mempunyai reliabilitas tinggi, maka pengaruh kesalahan pengukuran telah terkurangi. Reliabilitas sendiri bisa diukur dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu stabilitas, dependabilitas, dan prediktabilitas. Bab 5. Objek dan subjek evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu A. Objek evaluasi pembelajaran. Objek atau sasaran evaluasi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan. Karena evaluator menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka objek evaluasinya adalah anak didik. Namun jika dikaitkan dengan pengajaran, tentu saja objek evaluasinya adalah para pendidik. Sebagai objek evaluasi, ada 3 aspek yang bisa dievaluasi dalam diri anak didik, yaitu seperti aspek kepribadian, yang dimana kepribadian adalah sesuatu yang terdapat dalam diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Dalam hal tertentu, informasi tentang kepribadian sangat diperlukan, sedangkan alat untuk mengetahui kepribadian seseorang disebut dengan tes kepribadian atau personality test. Yang kedua, aspek kemampuan, yaitu yang berlatih lebih pada aspek kognitif anak didik yang harus dievaluasi dengan proporsional dan objektif. Yang ketiga,
Aspek sikap-sikap pada dasarnya adalah bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar dan bisa diamati dan dinilai oleh orang lain. Yang B, subjek evaluasi pembelajaran. Berbicara subjek evaluasi pembelajaran, maka itu berarti berbicara tentang evaluator itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan evaluator? Yaitu evaluator adalah orang atau pihak yang melakukan evaluasi yang bekerja sesuai dengan aturan, pembagian tugas tertentu, dan dengan ketentuan dan standar yang telah ditentukan. Menurut Suharsimi Arikunto, evaluator sendiri ada dua, yaitu evaluator internal dan evaluator eksternal. Yang pertama, evaluator internal, yaitu sebuah tim atau individu yang ditunjuk oleh suatu organisasi dan institusi yang melaksanakan program tersebut. Yang kedua, evaluator eksternal adalah sebuah tim atau individu yang diminta untuk melaksanakan penilaian terhadap efektivitas suatu program agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan yang objektif di dalam menentukan tindak lanjut terhadap kelangsungan atau terhentikan program tersebut. Selanjutnya yaitu bab 6, yaitu penilaian dan pengukuran. Yang pertama, penilaian atau assessment. Kata penilaian ini adalah bukan merujuk pada makna evaluasi, tapi lebih pada assessment, sehingga pemahamannya tentang istilah ini adalah sebagai suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Dengan demikian, penilaian adalah koleksi data sistematif untuk mengawasi keberhasilan sebuah program atau pelajar dalam mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan bagi siswa. Penilaian digunakan untuk menentukan yang pertama, apa yang siswa pelajari atau hasil. Yang kedua, cara mereka mempelajari materi atau proses. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang mereka gunakan sebelum, selama, atau setelah program atau pembelajaran. Jadi, penilaian atau asesmen merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai peserta didik, terkait dengan kurikulum, program pembelajaran, dan kebijakan sekolah. Yang B, yaitu pengukuran atau measurement. Pengukuran dalam bahasa Inggris berarti measurement, yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada dasarnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau dasar atas dasar. Pengukuran bersifat kuantitatif, yaitu pada dasarnya pengukuran merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Pengukuran sebagai suatu prosedur pemberian angka atau kuantifikasi terhadap atribut atau variabel sepanjang garis kontinum. Baik, itulah presentasi dari kami dalam evaluasi pembelajaran di SD. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.